Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati hati kami, pikiran kami, dan berkati juga anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah mereka mengerti dan memahami dan melakukan firman ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu kebebasan yang Allah berikan. Landasan firman Tuhan diambil di dalam Ulangan 5 ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudara yang terkasih, satu kali ada seorang pelaut hanya bisa sampai ke tujuan dengan aman jika ia berlayar sesuai dengan peta dan kompas yang benar. Jika ia mengabaikan arah yang diberikan, ia bisa tersesat, bahkan karam. Demikian pula dalam hidup kita ini Bapak Ibu. Banyak orang berpikir bahwa kebebasan berarti bisa melakukan apa saja tanpa aturan. Tetapi sesungguhnya, kebebasan sejati bukanlah hidup tanpa batas, melainkan hidup di dalam aturan Allah yang membawa kita pada keselamatan, damai, dan berkat. Saudara yang terkasih, di dalam Ulangan pasal 5 adalah pengulangan dari 10 perintah Allah kepada bangsa Israel pada saat itu. Setelah Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, Ia memberikan hukum-hukumnya agar bangsa Israel itu tahu bagaimana hidup sebagai umat yang merdeka. Nah, di dalam ayat 33, di situ dia menegaskan bahwa kebebasan yang sejati tidak ditemukan di luar perintah Allah, melainkan dengan berjalan di dalam jalan yang ditetapkannya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebebasan yang Allah berikan bukanlah kebebasan untuk berbuat semaunya, tetapi kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Allah tahu bahwa hidup di luar firman-Nya hanya akan membawa kita kembali pada perbudakan dosa. Tetapi ketika kita taat, kita hidup dalam kemerdekaan sejati yang ditandai dengan yang pertama, hidup dalam kelimpahan rohani, hati yang damai, sukacita, dan penuh pengharapan. Yang kedua, hidup yang tertata, bebas dari belenggu dosa, kebiasaan buruk, dan cara hidup yang merusak. Dan yang ketiga, hidup yang menjadi berkat. Saudara, ketika kita berjalan di dalam Tuhan, hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain tentunya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu menyadari bahwa kebebasan sejati ada di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika kita memilih mengikuti firman-Nya, kita sesungguhnya sedang melindungi diri kita dari jalan yang menyesatkan dan membuka pintu berkat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita tidak menyalahgunakan kebebasan untuk hidup dalam dosa, melainkan gunakanlah kebebasan itu untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kasih. Saudara, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah wujud nyata dari kebebasan yang Allah berikan. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan maut. Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara, kebebasan yang Yesus berikan bukanlah kebebasan untuk hidup sesuka hati, melainkan kebebasan untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan pengharapan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kebebasan sejati bukanlah hidup tanpa aturan, melainkan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Hanya dengan berjalan di jalan Tuhan, hidup kita akan dipenuhi damai, panjang umur, dan berkah. Saudara yang terkasih, marilah gunakan kebebasan dari Allah bukan untuk memuaskan keinginan diri, tetapi untuk hidup setia dalam firman-Nya dan melayani dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati kami dan pikiran kami. Dalam firman-Mu terus mengingatkan kami dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.